Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai tanggapan terhadap salah satu dosen yang akhir-akhir ini sangat aktif di dalam membela nasab Ba'alawi, dan secara bersamaan juga tentunya sangat aktif mengkritik para pembatal nasab Ba'alawi, yakni kelompoknya Kiai Imaduddin. Dia mengatakan bahwa kebenaran itu diukur dari segi manfaat dan kegunaannya. Saya paham bahwa di dalam tradisi filsafat sendiri banyak sekali aliran yang berbicara mengenai teori kebenaran. Di antaranya ada rasionalisme, ada empirisme, dan ada pragmatisme. Pragmatisme ini adalah salah satu aliran yang berbicara mengenai kebenaran, di mana kebenaran itu diukur dari manfaat dan kegunaannya. Mungkin teori pragmatisme ini adalah salah satu titik tolak yang digunakan oleh dosen ini di dalam membela dan mengkritik para pembatal nasab Ba'alawi. Begini, kalau kita mau berbicara manfaat di dalam tradisi umat Islam saat ini, tidak ada ilmu yang paling bermanfaat di kalangan umat Islam saat ini kecuali ilmu-ilmu yang selama ini berkembang di pesantren, seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang paling bermanfaat dan manfaatnya itu sangat terasa di masyarakat itu justru ilmu-ilmu semacam ini. Kenapa? Ada orang mau belajar sholat butuh ilmu fikih, mau belajar zakat butuh ilmu fikih, mau melakukan haji butuh ilmu fikih, mau melakukan apapun yang berkaitan dengan hukum butuh yang namanya ilmu fikih. Jadi kalau kita mau berbicara manfaat yang selama ini berkembang di dalam tradisi masyarakat Islam, tidak ada yang paling banyak manfaatnya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang sekarang ini berkembang di pesantren, seperti ilmu fikih dan lain sebagainya. Pada akhirnya, kalau kebenaran ilmu itu diukur dari manfaatnya, maka umat Islam akan berpandangan bahwa, dan ini fakta sebenarnya, berjalan dengan fakta yang sekarang ini berkembang di dalam tradisi umat Islam saat ini, bahwa ilmu-ilmu fikih itu lebih berguna dibandingkan dengan ilmu-ilmu umum seperti fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Karena ilmu-ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita beribadah. Secara spontan tentu saja umat Islam itu akan berpikiran bahwa itu akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang dipelajari di perguruan tinggi umum. Maka pada saat yang bersamaan umat Islam itu kalau kebenaran ilmu itu diukur dari manfaat dan kegunaannya, maka pada akhirnya umat Islam akan berpikiran bahwa ilmu-ilmu di pesantren itu lebih benar dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang berkembang di luar pesantren itu. Ini akhirnya akan membuat umat Islam tidak begitu mencintai ilmu-ilmu di mana ilmu itu tidak bersentuhan secara langsung dengan akhirat, sebagaimana ilmu fikih dan lain sebagainya. Tentu saja banyak sekali pandangan yang mengatakan bahwa ilmu itu akan menjadi akhirat kalau kita gunakan demi kepentingan akhirat. Ilmu fikih itu akan menjadi ilmu duniawi kalau digunakan untuk kepentingan duniawi. Tetapi bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan itu adalah bahwa fikih itu mengajarkan cara kita sholat, dan fisika itu tidak mengajarkan sama sekali bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang benar dan yang baik itu adalah ilmu fikih. Makanya kalau ilmu itu diukur dari manfaat dan kegunaannya, maka di dalam tradisi Islam yang paling manfaat itu adalah ilmu fikih dibandingkan dengan ilmu fisika. Inilah yang menjelaskan pada akhirnya kenapa umat Islam lebih condong untuk lebih mempelajari ilmu-ilmu keislaman yang berkembang di pesantren dibandingkan dengan ilmu-ilmu umum yang berkembang di luar sana. Pada akhirnya akan membuat ilmu pengetahuan yang berkembang di umat Islam itu hanya berhenti di situ saja, hanya berhenti di wilayah fikih dan lain sebagainya. Sementara umat Islam itu akan sangat tertinggal di wilayah-wilayah ilmu yang tidak dipelajari di pesantren, misalnya fisika dan lain sebagainya. Ini sebenarnya apa yang saya jelaskan ini berbanding lurus dengan apa yang terjadi di masyarakat Islam saat ini.
Kalau ada orang yang ahli fikih, ada yang ahli di dalam berbicara mengenai hukum, itu sangat dihormati, dicium tangannya, diberi panggung, diundang kemana-mana, diberi amplop, pokoknya dibuat kaya raya kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu fikih. Tetapi kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi dan lain sebagainya, itu perhatian umat Islam tidak begitu tertuju ke situ. Bahkan orang-orang yang seperti itu kurang mendapatkan perhatian di kalangan umat Islam sendiri. Kalau ada orang ahli fisika itu tidak diundang, tidak diberi amplop, tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana kalau ada orang Islam yang ahli di bidang ilmu fikih. Pada akhirnya inilah yang menjelaskan kenapa umat Islam itu terbelakang secara ilmu pengetahuan, karena ada keadaan kebudayaan di mana kita dituntut untuk lebih mencintai ilmu-ilmu fikih dibandingkan dengan ilmu-ilmu fisika dan lain sebagainya. Padahal yang namanya peradaban itu tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu-ilmu umum itu. Kemajuan suatu peradaban itu tidak ditentukan apakah peradaban itu lebih banyak ilmu fikihnya, tetapi peradaban itu akan ditentukan maju atau tidaknya apakah ilmu pengetahuan itu berkembang pesat di sana. Jadi ini yang menjadi titik poin saya di dalam mengkritik dosen tadi, bahwa kalau kebenaran ilmu pengetahuan itu diukur dari manfaat dan kegunaannya, maka ilmu fikih itu lebih berguna di masyarakat dibandingkan dengan ilmu matematika, fisika dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya akan membuat orang-orang Islam itu lebih mencintai ilmu agama dibandingkan dengan ilmu-ilmu umum. Saya teringat dengan pandangan Pak Said Akil Siraj dulu. Kenapa dulu umat Islam itu sangat berkembang dan sangat maju secara ilmu pengetahuan? Karena dulu penghormatan terhadap orang-orang yang ahli di bidang filsafat, di bidang ilmu pengetahuan itu sangat tinggi sekali, Pak. Berbeda kalau ada orang yang berbicara tentang furudul wudu'i, mujibatul wusli, itu tidak begitu dihargai. Secara gaji itu jauh di bawah orang-orang yang pada saat itu bicara mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekarang ini berbeda secara sangat paradoksal sekali. Kalau dulu yang sangat dihormati itu adalah orang-orang yang berbicara mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan, sekarang yang sangat berharga bagi umat Islam itu adalah orang-orang yang ahli di bidang ini halal, ini haram, ini sesat, ini ahlus sunnah, ini sesat, saya ahlus sunnah. Orang-orang yang begitu itu sekarang itu laris manis di kalangan umat Islam, sementara orang-orang yang berbicara mengenai fisika itu tidak begitu mendapatkan perhatian yang lebih di kalangan umat Islam. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu diukur dari manfaat dan kegunaannya, pada akhirnya ini akan menjadi alasan kenapa umat Islam itu semakin terbelakang secara ilmu pengetahuan. Untuk menanggapi dosen tadi yang mengatakan bahwa kebenaran itu diukur dari manfaat dan kegunaan, begini Pak, bagaimana cara memverifikasi suatu ilmu kalau ilmu itu justru diukur dari manfaat dan kegunaannya? Karena kalau berbicara mengenai manfaat itu sangat subjektif, Pak. Apa yang bermanfaat bagi kebudayaan tertentu belum tentu juga manfaat bagi kebudayaan yang lain. Apa yang bermanfaat bagi saya belum tentu bermanfaat bagi Anda. Apa yang bermanfaat bagi Anda belum tentu juga manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana cara memverifikasi suatu ilmu yang dibangun atas dasar pragmatisme itu? Inilah kejanggalan-kejanggalan dari orang-orang yang selama ini membela nasab Ba'alawi. Kalau kebenaran ilmu pengetahuan itu diukur dari manfaat dan kegunaan, maka ini pada akhirnya akan membawa subjektivisme yang berlebihan di dalam ilmu pengetahuan. Hingga pada akhirnya akan membawa ilmu pengetahuan itu bukan lagi objektif tetapi subjektif. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh orang yang selama ini sangat aktif di dalam membela nasab Ba'alawi. Saya paham kenapa umat Islam itu semakin terbelakang secara ilmu pengetahuan, karena para dosennya, para profesornya itu mengembangkan epistemologi yang salah di dalam membangun ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.